Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan tadi ayat yang barusan kita dengarkan bersama, ayat yang ke-19 dalam surat Al-Baqarah. Di dalam ayat ini masih ada munasabah atau kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu satu tamsil penggambaran Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan satu pengajaran. Ini seringkali Allah membuat satu perumpamaan. Kalau yang kemarin itu dikasih perumpamaan masaluhum kamasalil ladzis tauqada nar. Orang yang dikasih Quran, dikasih cahaya tapi milihnya kegelapan. Dikasih jalan yang lurus, milihnya ad-dhalal, kesesatan. Dicarikan ilmu yang hak, mintanya sesuatu yang sifatnya sementara. Ini namanya orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya, tapi setelah itu kemudian Allah hapus cahayanya. Ini seperti orang yang dikasih Quran tapi menolak gambarannya. Dalam ayat ini juga sama, Allah sampaikan au kasayyibim minas samai fihi dhulumatu wa ra'du wa baraq. Kata Allah au kasayyibin, atau juga seperti gambaran atau tamsil perumpamaan, ka seperti sayyibin, hujan. Makanya ketika kita turun hujan itu doanya Allahumma sayyiban nafi'an. Sayyib atau soyaba itu artinya air yang turun dari atas. Bahasa kita adalah hujan. Jadi Allah kasih tamsil gambaran atau seperti hujan, air yang turun minas sama, dari atas, dari langit. Jadi as-sama itu adalah sesuatu yang di atas, tidak harus sesuatu yang jauh di atas sana. Jadi kadang-kadang atas itu ya sudah as-sama, makanya disebut sebagai as-sama'ud dunya. Karena nggak mungkin air itu turun itu dari langit yang nggak tahu arahnya, nggak tahu jaraknya. Kan jarak di antara ada uap kemudian menjadi awan, itu turun ke bumi itu kan masih di area-area atmosfer kita. Jadi bukan sesuatu yang sangat jauh, enggak. Jadi makna as-sama itu dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang di atas bumi, itu sudah sama, sudah langit. Hanya di antara langit yang bisa dipantau kita, termasuk ketika hujan ini turun, itu disebut sebagai as-sama'ud dunya, langit dunia yang bisa dijangkau. Nah, sedangkan langit-langit yang selanjutnya sampai ketika langit 7 zaman Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, itu yang sudah di zona-zona yang sudah nggak bisa terjangkau oleh orang awam, orang biasa. Nah, ini namanya as-sama. Jadi hujan yang turun dari langit, fihi yang di dalamnya, zulumatun ada kegelapan. Fihi zulumatun, yang di dalam ketika hujan yang deras itu diikuti dengan kegelapan yang luar biasa. Ditambah lagi waradun, ar-ra'd. Di dalam Quran ada surat namanya surat ar-ra'du, surat petir. Waradun dan petir. Sudah hujan yang sangat lebat ditambah dengan kegelapan yang luar biasa, ditambah lagi ra'dun, yaitu petir yang menyambar-nyambar, wabarkun, tambah lagi ada kilat yang begitu luar biasa. Itu satu gambaran fenomena alam yang
membuat siapapun itu kemudian jadi was-was dan takut. Jadi was-was dan takut. Dan suasana seperti ini itu dijadikan sebagai tamsil, satu perumpamaan dari Allah, gambaran dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian peristiwa alam itu menjadikan mereka yaj'aluna asabi'ahum, yaj'aluna, mereka menjadikan asabi'ahum, jari-jari mereka, fi azanihim, diletakkan di telinga-telinga. Ini juga hal yang lumrah. Kita kalau ada petir pasti yang dipegang itu telinganya. Kalau ada kilat kemudian kilatnya sangat kuat, itu menandakan bahwa petirnya itu dekat dengan area kita, itu secara refleks pasti akan menutup telinga. Nah, persis ini peristiwa ayat ini terjadi. Turunnya ini asbabun nuzulnya adalah ketika ada dua orang munafik yang habis bermajlis, ikut ngaji bersama Rasulullah dan mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kemudian dia pulang dalam keadaan fenomena alam yang seperti tadi digambarkan Quran. Hujan deras dengan ditambah gelap gulita, tambah lagi ada petir, tambah lagi ada kilat. Mereka secara spontan menutup telinganya dan merasa ketakutan. Karena ketakutan kemudian balik lagi ke majelisnya Rasulullah, dan kemudian mereka itu akhirnya yang asalnya munafik jadi tambah iman ya. Tambah iman. Jadi ini satu gambaran orang-orang yang dalam keadaan munafik itu tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya. Itu kalau nggak menerima itu seperti posisi fenomena alam tadi, hujan lebat, kemudian ada petir, gelap gulita, ada kilat. Yaj'aluna asabi'ahum, mereka menjadikan telinga-telinga mereka itu tertutupi oleh asabi'ahum, jari jemari. Ini satu gambaran di dalam tafsir itu disebutkan, termasuk di dalam tafsir Jalalain, adalah gambaran orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala telinga, tetapi dia ketika mendengarkan pengajaran dari Rasulullah, dakwahnya Rasulullah, itu mereka nutup diri. Jadi telinganya ditutup. Makanya ayat sebelumnya kan summum bukumun umyun fahum la yarji'un. Itu karena apa? Karena tadi diberikan media-media piranti-piranti fikir, tapi mereka menutup diri. Jadi dengan cara itu sebetulnya tamsil, gambaran saja. Tapi gambaran yang disampaikan Quran itu ketika ada orang yang disampaikan Quran, tapi dia itu menjauh. Menjauhnya itu karena memang dia berbagai alasan, biasanya sering gitu. Atau mendengarkan tapi telinganya etok-etok nggak dengar. Bahkan seperti ditutup dengan jari-jari kita. Jadi Nabi ngomong apa, ngendikan apa, menyampaikan apa, nggak sampai kepada hati. Kalau nggak sampai ke hatinya, bagaimana mungkin nurul Quran, cahaya Quran sampai kepada hati? Maka jangan sampai kita berbuat seperti orang munafik yang disifati yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq, hadzarul maut, yang disebabkan karena takut mati. Dan kadang kita ini yang menjadi sebab hadzarul mautnya, karena takut mati nanti kalau enggak bekerja gimana, kalau enggak mencari maisha gimana, untuk penghidupan kita, penghidupan anak-anak kita. Meskipun penghidupan atau mencari rezeki itu juga bagian dari yang diperintahkan Allah, yang diperintahkan Rasulullah, tetapi untuk mencari tadi hidayah dengan kita belajar, dengan kita membaca, dengan kita mengaji, itu juga bagian yang sama seperti kita mencari manusia. Jadi tidak bisa dipisahkan
Kita dua-duanya harus jalan. Sebab apa? Pondasi mendapatkan hidayah, pondasi kita bisa mencari maisha penghidupan bekerja yang baik, itu juga karena dituntun ilmu. Dituntun ilmu, ilmu kita akan dapatkan manakala kita sering mendengarkan nasihat, sering digesek dengan nasihat-nasihat, sering mendengarkan kajian-kajian. Itu hatinya kemudian sedikit demi sedikit akan mulai berubah. Karena apa? Kalau yang langsung merubah orang lain tanpa adanya majelis, ini seringkali kemudian kita nolak. Seringkali kita nolak. Atau kita dievaluasi orang lain, apalagi kita marah. Jadi supaya kita ini tidak dievaluasi orang lain, yang mengevaluasi diri kita, maka kita wajib punya piranti, punya alat untuk mengevaluasi, mendiagnosa kita sendiri. Dengan cara apa? Ya tadi, dengan ilmu yang kita dapatkan dari majelis-majelis. Tanpa itu ya kita nggak bisa mendiagnosa kira-kira imannya sudah benar atau tidak. Jangan-jangan merasa benar tapi ternyata nggak benar. Seperti ayat sebelumnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang yang ngaku iman, lesannya ngomong iman, tapi imannya dianulir oleh Allah. Karena apa? Karena nggak ada evaluasi diri kita, nggak ada barometer untuk mengevaluasi. Evaluasi orang lain marah, evaluasi atau dinilai orang lain kita nggak terima. Itu sudah kodratnya manusia begitu. Maka supaya kita bisa mengevaluasi diri, ya tadi kita kemudian belajar bagaimana item-item atau kompetensi-kompetensi iman yang standar, yang diakui oleh Allah dan diakui oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara yang menyebabkan mereka itu menutup telinga mereka bi asabi'ahum dengan jari jemarinya, artinya di antara mereka menutup diri dari hidayah itu hadzarul maut, karena takutan yang berlebih terhadap kematian. Seolah-olah kalau kemudian nggak kerja nggak makan, seolah-olah kalau nggak banting tulang nggak bisa hidup. Jadi keyakinan-keyakinan atau hal yang menjadikan kita takut mati itu ya seringkali berlebihan. Takut boleh dan itu wajar. Sebagai manusia itu ada rasa khaufau wa tama, ada rasa takut, tapi di balik rasa takut harus ada rasa toma. Toma itu ada optimisme, harapan. Oh, Allah sudah menjamin rizki kita. Wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Bahwasanya uang hewan yang melata saja sudah dijamin rizkinya oleh Allah. Artinya kalau kita dari bangun tidur sudah mendaya gunakan kaki kita, mendaya gunakan tangan kita, mendaya gunakan pikiran kita, itu rezeki sudah dijamin oleh Allah. Artinya apa? Ini dipakai untuk ikhtiar. Tapi jangan sampai berlebihan dalam hadzarul maut, takut tentang mati. Yang ujungnya kalau orang takut mati kemudian hubbud dunya, menjadi orang yang cinta dunianya itu berlebihan. Bahkan sampai menumpuk-numpuk harta. Sampai 7 turunan pun dia sudah miliki, rasanya masih kurang. Ini potensi dasarnya manusia memang begitu. Didesain memang begitu. Jadi punya potensi besar tentang hubbud dunya, yang kata Nabi itu hubbud dunya ra'su kulla khati'atin. Cinta dunia yang berlebihan itu adalah pangkal sebab utama kerusakan dari kita. Jadi kerusakan itu disebabkan karena orang itu serakah yang luar biasa, yang disebabkan karena hubbud dunya. Nah ini, jadi hadzarul maut, takut akan kematian, menjadikan manusia menjadi hubbud dunya, cinta dunia yang lebih.
Cinta dunia itu wajib, harus sebagai motivasi kita, tapi jangan berlebihan. Jadi bahkan Nabi SAW itu ngasih satu peringatan supaya orang Islam itu menjadi orang kaya, tidak boleh miskin. Karena apa? Miskin itu potensi kufurnya itu besar. Kata Nabi, kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir-hampir kefakiran itu menjerumuskan kepada kekafiran. Makanya supaya tidak punya potensi yang menjadi kafir disebabkan karena miskin, orang ya harus berlomba-lomba untuk mencari manis. Tapi harus ada barometernya, harus ada ukuran. Ukurannya apa? Yang disampaikan oleh Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah sawah ladangnya kita, bukan tujuan utama. Kalau sawah ladang itu artinya ya kita menanam kebaikan, tapi tujuannya untuk mendapatkan hasil nanti di akhirat. Kalau orang orientasinya akhirat yang disifati sebagai khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik daripada dunia yang abadan, yang selama-lamanya. Nah, kalau kita gadaikan dunia yang sebentar ini, meninggalkan yang abadan abada, yang hakikat, yang selama-lamanya ini, kan kita mendapatkan kerugian yang besar. Makanya Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, di antara sebab tidak mendapatkan hidayah tadi, menutup diri kita itu dari potensi hidayah dengan yaj'aluna, mereka menjadikan asabi'ahum, jari jemarinya, dirijinya itu fi azanihim, ditutupkan ke telinganya. Ini sebetulnya hanya simbol saja. Artinya apapun yang menjadikan kita itu terhalang dari pintu-pintu datangnya rahmat dan hidayah, itu harus dijauhi. Pak, kita hadir ke majelis-majelis ilmu atau kemana saja yang mendatangkan tadi cinta kita kepada Rasulullah SAW, yang mendatangkan pengetahuan, yang menjadikan hati semakin lembut dengan datangnya nasihat-nasihat. Maka yang sifat hadarul maut ini akan terkikis, karena maut itu ya sudah jadi sunatullahnya kita. Kita berani hidup ya berani mati. Kalau nggak berani mati ya jangan hidup dulu. Ngajukan, ya Allah saya nggak usah hidup saja. Kalau berani hidup maka pasti harus berani menjalani kematian. Jangan hadarul maut, takut mati disebabkan karena ada potensi-potensi. Kalau di sini digambarkan hujan yang sangat gelap menimbulkan kegelapan, ada lagi kegoncangan yang disebabkan oleh petir, kemudian ditambah lagi untuk memberikan efek takut dan efek jerahnya kita dengan wabar pun adanya kilat yang menyambar-nyambar. Wallahu muhitun bil kafirin. Ini diakhiri dengan satu kalimat yang menunjukkan bahwasanya Allah itu ala kulli syai'in qadir, terhadap apapun itu qadirun mampu. Termasuk terhadap orang kafir itu ilmullah muhitun bil kufri. Yang dimaksud adalah ilmu pengetahuannya Allah tentang kewaspadaannya Allah itu menjangkau kepada siapapun termasuk orang kafir. Jadi orang kafir itu dalam pantauan Allah, meskipun kekafirannya itu masih dalam hati. Orang lain mungkin nggak tahu kalau dia itu dalam hatinya mengingkari Allah. Orang lain mungkin nggak tahu kalau dalam hatinya mengingkari Rasulullah SAW. Tapi Allah muhitun bil kafirin, meliputi yang zahir maupun yang batin. Allah Maha tahu tentang apa yang menjadi keyakinan. Nah, dari ini semua
Kemudian kita mengambil satu pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa terhadap nurul Quran, terhadap nurullah, cahayanya Quran, cahayanya Allah Subhanahu wa taala, itu hendaknya kita jangan jauh-jauh. Semakin kita dekat dengan Quran, semakin kita dekat dengan sumber cahaya. Semakin jauh dari Quran, maka semakin mendapatkan kegelapan di dalam kehidupan. Karena apa? Quran itu adalah nurun minallah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita di dalam hidup ini mengkaji terus-menerus apa sih maunya Quran untuk kita? Apa sih obat dari Quran untuk hati kita? Apa sih yang disampaikan Quran yang menjadi inspirasi kita? Ini kalau kita betul-betul gali, Quran itu luar biasa sangat presisi, sangat menginspirasi. Karena Quran itu dengan logika sehat itu nggak ada yang bertentangan sama sekali. Makanya Nabi Muhammad itu dikasih mukjizatnya itu bukan tongkat jadi ular atau dibakar nggak hangus atau sesuatu yang menghebohkan atau luar biasa yang lain enggak. Tapi justru Nabi Muhammad SAW dikasih Quran karena Quran itu memandu logika berpikir yang sangat rasional. Kalau kita akal dan pikirannya waras saja, itu pasti akan sejalan dengan Quran. Artinya Quran kita ketika mengikuti Quran itu rasanya punya kepuasan. Karena apa? Antara kita, logika pikir kita dengan apa yang disampaikan Quran itu sejalan. Ini yang disampaikan di dalam ayat yang ke-19. Ayat. Mungkin sebelum dilanjutkan ayat yang ke-20, ada yang mau menambahkan atau ditanyakan? Bahkan mungkin ada yang mau disampaikan, monggo.